Tentunya kita paham betul dalam materi 241 sampai 250 ada beberapa poin yang saya bedah di dalam lembaran-lembaran ini supaya kita lebih mudah memahami dan mengetahui setiap rumpun yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi. Di sini tentunya kita paham bahwasanya kehidupan manusia itu adalah ketika manusia bertemu dengan jasad dan ruh yang menjadi satu pada kehidupan ketika seseorang hidup di dunia. Kita bicara tentang ruh sebentar karena pencabutan nyawa itu pencabutan ruh. Berarti kita harus pahami tentang ruh terlebih dahulu sesuai dengan ilmu yang Allah sampaikan kepada kita. Walaupun kita tidak menafikan bahwasanya pengetahuan kita tentang ruh tidak kita ketahui secara luas, kecuali yang Allah sampaikan kepada kita hanyalah sedikit. Sebagaimana yang kita tahu di dalam surat Al-Isra 85, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Orang-orang itu berkata tentang ruh. Maka katakanlah Muhammad, orang-orang yang selalu bertanya tentang ruh, sesungguhnya ruh itu adalah urusan dari Rabbku. Dan tidaklah kita manusia diberikan pengetahuan tentang ruh illa qalila, kecuali sedikit. Jadi kalau kita bicara tentang ruh itu apa yang dibedah dan dibahas oleh para ulama itu sedikit pengetahuannya. Karena sebagian besar pengetahuan tentang ruh dipegang oleh Allah dan tidak Allah sampaikan kepada manusia dan tersimpan ilmu itu di sisinya. Ya. Makanya ada orang Yahudi yang pernah bertanya pula tentang ruh kepada Rasulullah SAW. Lalu kemudian Rasulullah menyebutkan surat Al-Isra 85 untuk menegaskan bahwasanya ruh adalah hak prerogatifnya Allah, tidak disampaikan kepada manusia, tidak Allah sampaikan kepada Nabi dan Rasulnya. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, tidak disampaikan ilmunya kepada kita kecuali sedikit. Ini kita paham. Yang kedua, ketika sedikit itu para ulama lalu kemudian menjelaskan kepada kita sebelum kita membahas tentang kematian, bahwasanya kondisi-kondisi ruh itu adalah sebelum Allah itu menciptakan jasad manusia, Allah itu menciptakan ruh terlebih dahulu. Sebelum Allah menciptakan Adam dan menciptakan seluruh manusia itu Allah menciptakan ruhnya. Dan bukankah kita diciptakan ruhnya kita dulu sebelum terbentuknya seluruh fisik kita, ketika kita melihat bagaimana kondisi manusia ketika berada pada kandungan rahim ibunya. Manusia baru sekarat daging yang menggantung. Lalu kemudian pada usia 120 hari baru ditiupkan rohnya. Sebagaimana roh itu pula yang pernah ditiupkan malaikat kepada rahimnya Ibunda Maryam bintu Imran. Jadi roh itu sudah tercipta dulu sebelum jasad dan fisik manusia. Dia ada pada satu tempat yang Allah ciptakan roh itu dan Allah turunkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan pula oleh Allah kapan kelahiran seseorang dan telah ditentukan kapan roh itu akan berpisah dari jasadnya. Ya. Makanya roh itu diciptakan oleh Allah dulu. Jadi sebelum seseorang itu mengandung, seseorang itu hamil, maka Allah mengetahui kapan fulan ini hamil, kapan fulanah ini akan mengandung. Maka Allah sudah siapkan ruh-ruhnya sebelum masing-masing wanita itu mereka akan mengandung anak-anak mereka. Maka ketika pada 120 hari ditiupkanlah ruh, ditetapkanlah ajalnya, ditetapkanlah rezekinya, ditetapkanlah berbagai macam persoalan-persoalan dalam kehidupannya menjadi bagian takdir, dan itu merupakan penjelasan dari takdir panjang yang telah ditentukan oleh Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ditegaskan kembali pencatatan takdir itu ketika manusia ditiupkan ruhnya pada janin rahim ibunya ketika dia ada di dalam kandungan ibu yang dia cintai. Itu ruhnya. Maka setelah itu kemudian terbentuklah jasad. Pelan-pelan terbentuklah jasad setelah ruh itu. Lalu kemudian terbentuklah fisik yang semakin sempurna. Lalu akhirnya janin melakukan aktivitas makan, minum dari pusar ibunya sampai akhirnya dilahirkan. Dan ketika seseorang itu lahir, maka sesungguhnya ketika seseorang itu lahir, maka disitulah ruh dan jasad akhirnya datang bersamaan. Cuma yang paling dominan ketika kita hidup adalah jasad kita.
lebih dominan daripada ruh kita. Makanya kalau dipukul, kita memar menjadi biru. Kalau ditampar, membekas merah di pipi. Maka itu menunjukkan kepada kita, ruh dan jasad ini ada. Lalu ada pertanyaan yang disampaikan kepada seorang ulama, dijawab sama Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Apakah ruh itu berbentuk kayak manusia? Iya, ruh berbentuk sebagaimana manusianya. Ruh itu berbentuk sebagaimana kitanya. Bentuk dari manusia yang Allah berikan kepada ruh itu fisik. Jadi bentuknya ruh itu ya sebagaimana fisik manusia itu. Maka ketika kemudian kita dalam kehidupan di dunia, maka yang dominan itu adalah jasadnya. Walaupun ruhnya itu tetap ada. Ruhnya itu ada. Tapi yang paling dominan itu adalah jasadnya. Sehingga rasa sakit, dari bekas-bekas rasa sakit, pukulan, tamparan, tendangan itu membekas kepada fisik. Tapi ruh juga merasakan akibatnya, tapi tidak dominan sebagaimana jasad yang merasakan akibatnya secara langsung. Maka ketika terbakar kulit kita terasa sakit sekali. Tetapi yang sakit adalah jasadnya. Ruhnya merasakan sakit, tetapi rasa sakit itu tidak sebagaimana dominan fisik yang merasakan. Dan itu yang terjadi pada kehidupan manusia ketika ruh itu ada. Lalu ketika akhirnya perjalanan manusia menuju kepada sebuah kematian, maka pada saat itulah proses pemisahan ruh dan jasad itu dimulai. Setelah mereka berjumpa sepanjang hidupnya, Allah berikan kesempatan anugerah kehidupan kepada manusia, lalu akhirnya ajal itu datang, maka malaikat itu bertugas bukan mematikan ruh, tetapi mematikan fisik, tetapi tetap hidup ruhnya. Makanya yang dicabut adalah ruhnya. Sebagaimana kemudian gigi yang tanggal dari tempatnya. Yang dicabut itu adalah ruhnya. Jasadnya, maka jasad itulah yang ada di tempat rumah kita ketika kita menangisi orang yang kita cinta. Itu jasadnya. Ruhnya kemudian melakukan proses sebagaimana yang diceritakan, disampaikan Nabi dalam riwayat Bara' bin Azib. Naik ke langit sampai kemudian turun lagi ke alam barzah ketika jasad itu dibawa setiap para pelayatnya menuju ke liang kubur. Jasad yang dibawa. Ketika manusia itu berada di dalam kuburan, lalu dimasukkan, lalu ditimbun dengan tanah, tentunya ada proses pengembalian ruh kepada jasad kembali. Cuma hidupnya ruh ketika bertemu dengan jasad dalam konteks kehidupan barzah, bukan dalam konteks kehidupan di dunia. Konteks kehidupan di dunia itu denyut jantung. Ya, denyut jantung, tarikan nafas, tidak bisa lepas dari oksigen, menghembuskan CO2 yaitu karbon dioksida. Kemudian kulit yang kemudian sensitif, itu konteks kehidupan pada alam yang bernama dunia. Tapi ketika seseorang itu sudah menuju kepada kematian, ketika tugasnya malaikat mencabut ruh dari jasad, tugasnya itu bukan mematikan ruh, hanya mematikan jasad dalam konteks kehidupan di dunia. Ketika para pelayat membawanya ke area kuburan, lalu memasukkan ke liang lahat, pada saat itulah tugas malaikat mengembalikan ruh kepada jasad sebagaimana perintahnya Allah. Bukankah Allah kemudian berfirman ketika ruh itu dibawa ke langit dan tertahan di langit yang ketujuh, lalu Allah berfirman, A'idhuhu ilal ardi, kembalikan ruh-ruh itu ke bumi. Karena aku menciptakannya dari tanah. Dan dari tanah pula aku akan membangkitkan dia kembali. Maka malaikat-malaikat rahmat, kalau yang dibawa adalah orang beriman, membawa kembali ruh, lalu berjumpa kembali dengan jasad. Proses penyatuan kembali antara ruh dengan jasad, salah satu barometernya terjadi ketika akhirnya jenazah itu mendengar suara terompah orang yang terakhir kali keluar dari kuburan ketika dia melayat dirinya. Lalu dia mendengar suara terompah yang terakhir ketika keluar dari kuburan itu.